Pengertian dan hakikat keluarga Sakinah. Ini merupakan karya teman kalian dari 12 MIPA 1 dari tim ahli A. Jadi perkawinan ini atau wiwaha menurut agama Hindu merupakan salah satu bagian dari samskara, yaitu upaya penyucian diri dalam manusianya. Sebagai awal, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan keluarga. Secara etimologi, kata keluarga berasal dari bahasa Sanskerta dari kata kula yang artinya abadi atau hamba, dan warga yang berarti jalinan atau ikatan pengabdian. Sehingga keluarga berarti jalinan atau ikatan pengabdian suami, istri, dan anak. Jadi, keluarga merupakan persatuan yang terjalin di antara seluruh anggota keluarga dalam rangka pengabdiannya kepada amanat dasar yang mesti diemban oleh keluarga yang bersangkutan. Secara hukum nasional di Indonesia, keluarga bisa dikategorikan sebagai sebuah keluarga yang mendapatkan kartu keluarga. Kartu keluarga bisa saja terdiri dari suami dan istri, atau ayah dan anak, atau ibu dan anak. Ya, jadi keluarga tidak melulu terdiri dari suami, istri, dan anak, tetapi bisa jadi terdiri dari bagian-bagian tersebut. Menurut pandangan Hindu, keluarga Sakinah merupakan terpenuhinya kebutuhan hidup jasmani, rohani, hidup dalam suasana berkecukupan, selaras, serasi, dan seimbang sesuai swadharma atau kewajiban masing-masing. Kata Sakinah ini berasal dari kata su yang artinya baik, menjadi kata suke yang artinya bahagia, senang, kemudian harmonis, sejahtera, dan lain sebagainya, ya. Ada 3 hal yang harus dipahami dalam membentuk keluarga Sakinah. Yang pertama, semua memiliki persepsi dan pengertian yang sama mengenai keluarga Sakinah. Jadi seluruh anggota keluarga memiliki visi yang sama terhadap informasi mengenai keluarga Sakinah. Kemudian kedua, kemauan bersama untuk mewujudkan adanya tindakan-tindakan yang nyata. Jadi masing-masing dalam anggota keluarga memiliki kemauan atau keinginan atau niat untuk mewujudkan tindakan-tindakan dari konsep keluarga Sakinah itu menjadi tindakan yang nyata. Jadi informasi mengenai keluarga Sakinah tidak hanya berupa teks, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk tindakan atau perilaku. Dan yang ketiga, semua anggota keluarga memiliki kemauan untuk memeliharanya. Ketika keluarga menjadi suatu keluarga yang sakinah, itu merupakan misi besar untuk seluruh anggota keluarga mempertahankannya dan memeliharanya agar suatu keluarga itu tetap menjadi keluarga yang sakinah. Hakikat perkawinan. Jadi, hakikat perkawinan adalah sebagai awal menuju grahasta asrama. Seperti yang kalian ketahui, bahwa konsep agama Hindu mengenal 4 jenjang kehidupan yang terdiri dari brahmacari, grahasta asrama, kemudian wanaprastha, dan yang terakhir sannyasin atau biksuke. Setelah kita melalui masa brahmacari atau masa menuntut ilmu, kita lanjut ke jenjang yang kedua, yaitu masa berumah tangga atau kita kenal dengan grahasta asrama. Sebelum memasuki masa grahasta asrama, kita patut melakukan upacara penyucian yang disebut dengan wiwaha samskara. Ketika kita ada pada masa grahasta asrama ini, kita memiliki 3 tujuan yang utama jika dikaitkan dengan catur purusa arta. Jika pada masa brahmacari kita hanya berfokus kepada tujuan dharma, beda halnya ketika kita pada masa grahasta asrama kita menonjolkan 3 tujuan utama ini, yaitu dharma, arta, dan kama. Dharma sebagai landasan utama untuk melakukan kewajiban kita sebagai suami, istri, dan anak. Kemudian mewujudkan tujuan berikutnya, yaitu arta, berupa pemenuhan, berupa harta dan kekayaan. Tentu saja hal ini diwujudkan dengan landasan dharma. Ya, kemudian dengan kita memiliki arta berupa harta, kekayaan, uang, dan lain sebagainya, kita gunakan untuk memenuhi kenikmatan, kepuasan, atau kebutuhan yang disebut dengan kama. Kama yang diwujudkan tentu juga berlandaskan atas dharma. Jadi arta dan kama ini tidak
lepas dari adanya dharma. Selalu dharma menjadi landasan utamanya. Perkawinan juga memiliki nilai yang penting bagi proses kehidupan manusia, yaitu yang pertama, ketika kita menjadi orang yang dipimpin pada masa remaja ini menjadi orang yang memimpin. Nah, awalnya kita menjadi orang yang dipimpin oleh orang tua, sekarang kita menjadi pemimpin dari rumah tangga, sebagai ayah atau sebagai seorang ibu. Yang kedua, orang yang berkonsumsi menjadi orang yang memproduksi. Nah, awalnya kita hanya terima saja apa yang ada di dapur, kita tinggal makan, kita tinggal nikmati. Sekarang kita memproduksi, mencari, dari mulai mencari, mengolahnya sampai menghidangkannya di dalam rumah. Dengan demikian nampak jelas bahwa pada masa Grahasta Asrama merupakan puncak kesibukan manusia dalam membina nilai-nilai kehidupan dan harus menjadi pusat perhatian bagi umat Hindu. Sehingga keluarga Hindu dituntut untuk hidup dalam kesadaran sujud kepada Sang Yang Widi dan bebas dari avidya, giat bekerja, dan sadar melakukan panca yatnya. Demikian yang dapat diinformasikan mengenai pengertian dan hakikat yatnya. Semoga dapat dipahami dengan baik. Om Santi 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 Om.